warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di episode keduanya BBM Bincang-Bincang Milenial dengan saya, Melinda Nursabina Amadenti, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Dan tentunya kali ini saya tidak sendiri, yakni saya ditemani oleh bintang utama kita, yakni Mat Amat udah senyum. Terima kasih sudah mengundang ulun bubahan enu. Sukses terus buan pian. Amin. Nah, Masya Allah. Nah, kemudian pada saat ini juga saya ditemani oleh perwakilan dari IPNU, yakni rekan Muhammad Nafis. Kemudian dari NU Backpacker ada rekan Muhammad Saifullah. Kanzan Saifullah. Ya. Saifullah Kanzan. Oke. Nah, pada malam kali ini mungkin pembahasan kita tentang seorang pemudi media sosial ataupun seorang santri. Nah, kan sampean semua di sini nih santri nih. Nah, ada nggak sih pengalamannya? Bukan pengalaman, cuman tanggapan kalian tentang seorang santri itu gimana sih? Tentang seorang santri, menurutku seorang santri itulah tuntutlah ilmu dari bangun guring sampai ke guring-guring juga. Guring kelas ya. Guring Langsung tegur. bangun. Ini langsung bangun tapi dapat berkahnya. Amin. Amin ya Ya, Allah. jujur, saya salah satu orang yang suka tidur di kelas sampai dulu ini. Dan ini hitam loh. Masa Bicara Allah, orang tabarakallah. ahli ibadah Ada. udah suka tidur. Suka tidur. Membuka aibnya. Ini bagus. Kan jujur kita. Yang penting absen jalan ya bun. Nah, tadi kita tuh kayak sudah tadi tuh langsung masuk ke poin, lupa nih nanyain nama lengkapnya Kak Ahmad sendiri. Perkenalkan, namaku Muhammad, dipanggil Mat Amat Mudah Senyum atau Amat. Lahir tanggal 3 Oktober tahun 99, asli orang Magdapura. Nah, lengkap dan yang sudah. Biodata tuh kalau Biar kita kehidupan. Tapi Muhammad doang. Muhammad saja. Muhammad Haja. Jadi Muhammad Haja. Singkat padat jelas. Iya, Ya. jelas sekali. Nah, kalau boleh tahu Kak Ahmad sendiri awal mondok tuh tahun berapa tuh? 2013-2014 masuk waktu itu 3 awaliyah. Kalau rekan Nafis? Untuk jenjang pendidikan di Darussalam sendiri itu langsung di kelas 1 Ulia. Sebelumnya mondok di Sebelumnya saya menyantri di salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Masya Allah. kalau rekan Saifullah nih? Ini dari awal sama sekali ya. Ya. Oke, saya dibesarkan di Plehari, sekolah madrasah dan SD di sana. Lalu dilanjutkan pada umur 13 tahun, 2014 itu sekitar tahun 2014, masuk Al-Mursyidul Amin sekitar 6 tahun ya. Lalu saya lanjutkan lagi hijrah ke Matapura untuk menuntut ilmu. Hijrah. Iya. Kan hijrah berpindah lokasi kan ya. Untuk menuntut ilmu, dan saya terdampar di NU sekarang ini untuk jadi aktivis dan terus mengembangkan diri. Masya Allah. Nah, istiqomah. Amin. Amin. Bang bini-bini istiqomah apa juga bang? Iya. Bahas santri nih, kayaknya tuh banyak, apalagi sekarang tuh statementnya bahwa seorang santri itu ketinggalan zaman. Santri itu apa sih gitu loh, bahwa orang yang terkurung dalam pondok tanpa handphone, tanpa media sosial kan kebanyakan gitu tuh. Pokoknya seorang santri itu ketinggalan zaman lah. Nah, gimana tuh respon kalian semua? Santri itu menurutku dasar kayak itu kan fokus kita nih sebagai santri itu ya menuntut ilmu, fokus ke akhirat bukan ke dunia dan media sosial. Yang penting ilmunya. Bener sih. Tapi kalau jujur ya, untuk modernisasi seorang santri itu terkadang tergantung lingkungan atau tergantung pimpinannya. Kalau saya boleh cerita di Al-Mursyidul Amin sendiri, di sana santrinya sampai hampir setiap hari loh mengadakan live streaming untuk pengajian Guru Rasid Ridho. Tuh, saya selalu nonton kan di situ, dan beberapa video sense acting dan video lucu-lucuan di sana. Itu versi saya ya, itu modernisasi untuk saat ini. Soalnya saat saya mondok waktu dulu, jalankan untuk sosmed atau segitu, sama Facebook aja dia tahu dulu, jujur. Ada tahun dunia luar Iya, lah, gitu. Tapi sekarang sudah mulai modernisasi sejak ganti pemimpin dari Guru Bakri sampai ke Guru Haji Rasid Ridho.
Kalau saya sih setuju sih dengan pendapatnya rekan Saiful, dikatakan untuk hal ini kan jauh kan, namanya juga mondok kan, apalagi yang tertutup itu jauh dari yang namanya media sosial. Tapi kalau di tempat saya sendiri yang pernah saya nyantri, di situ mereka memberikan fasilitas tapi sesuai porsinya. Jadi kata Ahmad sendiri tadi kan menuntut ilmu dulu, ya benar, dari ibtidaiyah ke sanawiyah itu masih menuntut ilmu, baru di jenjang kalau nggak salah di sekitar sanawiyah juga sampai di aliyah itu nanti ada bagiannya masing-masing. Ada mereka yang di bagian media sosial, ada yang di bagian tulis menulis, ya kan. Jadi mereka di situ mulai terbuka wawasannya tentang media sosial, dan juga nggak ada salahnya tentang santri untuk tahu keadaan media sosial sekarang. Lebih tepatnya ya agar mereka juga menambah wawasan, kan banyak yang bermanfaat, yang positif yang bisa kita ambil dari media sosial itu sendiri. Sebenarnya justru seorang santri itu yang lebih bisa menguasai media sosial, karena kalau bukan santri yang berwawasan, berarti di bidang agama nih ya, berwawasan, otomatis saat ini tuh banyak kan gonjang-ganjing yang mungkin dalil atau kata-kata yang nggak jelas nih, padahal itu bisa aja hadis doif gitu. Jadi membahas santri, otomatis kita juga membahas tentang seorang pelajar. Seorang pelajar udah pasti tuh seorang pemuda ataupun pemudi. Nah, kita melihat banyak tuh kayaknya para pelajar saat ini tuh yang waktunya habis untuk di gadget. Ya. Bahkan apalagi semenjak pandemi, akhirnya semuanya lewat online. Bahkan akhirnya ya udah habis dunia tuh di gadget. Nah, menurut sampean-sampean nih, mungkin yang pernah mondok itu kan kita tuh terjadwal ya, kayak jam sekian kita murojaah, jam sekian sholat, jam sekian pengajian. Nah, kalau saat ini kita mondok di ruang, termasuk ruang terbuka lah bahasanya. Nah, itu gimana sih kalian bagi waktunya? Karena kayaknya kan punya kesibukan masing-masing nih. Ada dari rekan Nafis dan rekan Saifullah aktivis, adapun Kak Ahmad sendiri sekarang seorang influencer yang pastinya banyak jadwal. Nah, itu gimana sih bagi waktunya? Punya aku lah ya sekolah ya dulu punya kesibukan aja dia kami bagi waktunya punya tentang sekolah karena begawi pulang, pokoknya sesibuk apapun sekolah tetap nomor satu, pendidikan nomor satu, jangan sia-siakan pendidikan. Sayang di luar sana banyak yang kada kau sekolah tapi anak sekolah, kita yang kau sekolah masa kada kau sekolah sih, jangan kayak itu tumpuluk kuitan masih kau menduiti, harus sekolah ya. Nah itu ya Bang. Karena kada beretaan orang tadi lah bisa menikmati bangku sekolah. Apalagi Apalagi sekolah Darussalam tuh kayak berkah aja. berkah hal Tidak besar. semua orang bisa menikmati bangku sekolah, apalagi tambah garam dan saus. Hambar. Ya, bangku sekolah Bangku dinikmatin. sekolah. Ini ada yang paham menurut Astagfirullahaladzim. Nah, apa sih, ada kan sih tanggapan dari Buan Sampean sendiri mungkin yang ingin disampaikan kepada para pelajar ya, atau pemuda-pemudi lah. Ini umum. Iya. Pak Saifullah. Saya. Oke, untuk para pelajar ini kan bisa dikatakan terbagi 3 ya. Santri, pelajar umum, dan mahasiswa. Tapi semuanya itu seperti yang saya dengar sering di hadis ya, yang bunyinya seperti ini ya, Bang Subasi dari saja. Barang siapa menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, dia harus ada ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus punya ilmu. Jadi kalau santri ya yang beranggapan bahwasanya saya sudah benar, saya punya ilmu agama yang mendalam. Namun dia bodoh loh, dia bodoh di bidang luar, bidang politik, matematika, bahkan bersosialisasi pun dia memagarkan diri. Lebih tepatnya menaruh pagar. Dengan embel-embel bahwasanya saya mau hujrah atau apa gitu. Begitupun juga kalau sekolah umum ataupun mahasiswa itu tanpa ilmu agama dia juga ya nggak ada remnya gitu. Jadi untuk seluruh pelajar, mau santri, pelajar ataupun mahasiswa itu tuntutlah kedua ilmu ini, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Insya Allah kalian akan mendapat semuanya. Wah, panjang tuh soal dalil-dalilnya sudah. Dalilnya lagi. Untuk rekan Nafis ada dari saya sendiri sih, lebih tepatnya
Ya, pertama ya kan karena kita seorang pelajar, jangan lupa untuk belajar dan terus belajar. Seperti halnya yang saya mengutip ya dari perkataannya Sekum Ibnu bahwa kita itu harus bisa 3 us. Ya, 3 us. Fokus, serius, dan tulus untuk melakukan apa yang kita kerjakan untuk mencapai sebuah tujuan dari seorang pelajar itu sendiri. Itu saja. Fokus, serius, dan Tulus. Tulus untuk mencintaimu. Beda lagi dong konsepnya. Kayak beda lagi konsepnya Beda rekan. Beda circle ya. Ya Allah. Jangan insecure, please. Aku ada insecure, aku tetap jadi diriku. Ya Allah. Iya. Hebat ya kalian berdua ya dapat dalilnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ustadz sudah gini bawaannya. Kan sudah pakai peci. Hebat sih. Hebat sih. Ini dari tadi kan cuma rekanita media terus ya yang Nanya Amat. Saya juga mau tahu nih tentang Amat ini. Iya. Biasanya kan kalau orang awal-awal ini merintis karir ya, pasti ada sebab membuat dia jadi viral ya kan? Ya, apa itu sebab-sebabnya yang membuat jadi amat viral itu? Ya kada tahu dia pang mungkin dadakan jodoh ngalennya rezeki goda putar kehidupan kita kada tahu. Ya mungkin berkat di rumah guru abah guru kalau yang disokumpul makasih benar ulun rezeki ulun sampai di situ sudah berkat motivasi lon tari joget kada kahun Haji Marawis kada tahu apa jogetnya yang penting kita joget yang penting berbahagia. Iya. Soalnya jujur ya, selain Amat ya saya punya teman selain Amat ini 2 loh. Persis seperti Amat ini, tapi 2 yang ini bukannya viral malah dibully sampai sekarang masih dibully. Iya, Jujur, ya saya mondok kan 2 orang ini masih dibully. Tidak ada yang menemani kan kalau mondok kayak mohon maaf ya untuk orang terkurung, ada yang kata-katanya ambrot, ya kan? Ya di situ sampai sekarang itu masih dibully. Alhamdulillah sudah lulus untuk orangnya dan sampai sekarang tidak ada lagi jejaknya gitu. Hilang. Ya. Untuk Amat sendiri yang membuat dia jadi viral biasanya video seperti apa atau apa itu? Iya, video yang pertama mulai aku viral tuh waktu di bulan Juni yang awal-awal sekolah yang stop insecure nggak insecure. Pertama, yang kedua tetap bersyukur. Yang ketiga menyakada bahu sehingga bersandar ada aja sejadah untuk bersujud. Yang keempat hanya gue joget Haji Marawis nih oleh ingetin yang lain. Kayak itu banget, kayak berkesan. Proses menjadi inget akan tepang kayak itu pang sudah dari awal mengubah hidup yang orang kada tahu lawan aku tuh ini Amat yang viral kok, ini Amat mudah tersenyum kan. Padahal cuma bawa jati diri sendiri ya. Tetap jadi diri sendiri, jangan menjadi diri orang tuh. Nah, apa adanya tetap sederhana kita tampil. Tapi sini saya terfokus dengan satu kata-kata dari Amat yang tadi yang buat viral. Menyakada yang bersandar apa? Menyakada sejadah. Menyakada bahu sehingga bersandar ada aja sejadah untuk bersujud. Bahasa aromatisnya kalau tidak ada bahu untuk bersandar sejadah pun bisa. Juara. Iya. Itu konsep dapatnya itu waktu apa itu? Ada tahu aja langsung ngebleng aja pernah men-scroll TikTok loh. Entah mengapa langsung tak ya langsung ada aja di otak tuh. Nah, Artinya bersujud ya. Punya sejadahnya kada datang mat ya ke masjid, di masjid banyak aja sejadah bangali-ngali. Sampai sejadah dulu. Nanti aja zaman Nabi kan kada dalam ngarannya sejadah ya Allah. Ih beralaskan seadanya aja sih Din. Yang penting sembahyang ya. Luar biasa itu. Terus ini, Mat. Tentu kan setiap karir itu pasti ada masa-masanya waktu terpuruk, ya kan? Entah yang kata itu jobs lagi kosong, ya kan? Uang habis, beras habis gitu. Itu tentu kan lagi galau-galaunya itu. Apalagi pas lagi ulangan saat itu, ya kan? Apa yang dilakukan Amat waktu itu untuk menghibur diri lebih tepatnya? Untuk menghibur diri ya banyak bersalawat minta doa lawan Allah Ta'ala, ya Allah ganti akan rezeki ulun, mudahan ada rezekinya kayak itu. Alhamdulillah ada itu. Pokoknya kita jalani, nikmati, syukuri aja, jangan mengeluh. Di luar sana tuh masih banyaknya lagi kekurangan tapi ini bersyukur. Masa kita yang masih rumah tapi masih mengeluh lah. Jangan, yang penting kita syukuri aja. Biar makan seadanya berupa milon intalo, yang penting makan sana kayak itu ya. Jangan sampai luka satu membuat
seluruh tubuh menjadi sakit ya. Dan juga syukuri apa yang ada ya. Syukuri apa yang ada. Lagu siapa? Lupa saya. Bisa siapanya. Dimasuk. Untuk rekan kita Melinda masih ada ditanyakan? Mungkin tadi itu kita balik ke pertanyaan pertama Iya. tentang seorang santri dan sosial media. Penggunaan sosial media tadi kan agak susah tuh. Dan tadi kan ada tadi tuh yang kena bully. Iya. Itu kadang, kadang kalau dulu tuh bukan dulu sih, intinya pernah viral kata-kata yang apa? Saya lupa intinya yang apa sih yang akhirnya tuh kayak good looking. Good looking, jangan insecure, kan? Bukan. Kadang. Itu kata-kata dari netizen. Iya, pokoknya sebuah kebahagiaan wewenang tuh bagi seorang rakyat Oh, good iya. looking. Good oke. looking. Intinya itulah jadi rakyat good looking gitu. Nah, sampai kadang ada bullying gitu kan ya. Sekarang tuh kayak yang netizen tuh ya udah mulutnya ceplos, sehingga kadang itu tadi aib-aib kita bisa jadi bumerang buat diri kita, atau bahkan yang ya intinya dampak lingkungan lah ya. Nah mungkin ada nggak sih dari kalian tuh saran dan pencapaian atau kata-kata bagi masyarakat supaya sebuah lingkungan tuh lebih menjaga ruang lingkup lah. Lebih tepatnya lebih menjaga kata-kata etika dalam sosial media. Kita di dunia inilah sudah berpendidikan, kita beretika. Jadi tolong buat teman-teman jaga muntung, jaga ketikannya. Kita kada tahu kayak apa ikan bubuhan ikan sambat ini menyakitkan hatinya kah kayak itu. Nah kalau pena inya don tunamentalnya. Kalau bisa buat teman-teman, yuk kita jaga ketikan dan omongan kalian, jangan sampai ikan menyakiti hatinya, jangan sampai. Jika ikan menyakiti hatinya, dosa ikan yang ikan tanggung sendiri. Wow. Terima kasih banyak banget kata-kata motivasi dari Ahmad ya. Ini dipotong satu-satu, ini banyak kita dapatnya. Tapi saya pernah loh scroll TikTok kan. Ketemu video Ahmad yang Mahathir Marawis. Banyak situ komentar netizen yang sinis katanya ya kan. Ini kan acara agama di muka Tuan Guru Agabib. Ini ngapain ini orang gitu. Iya, aku pernah dia baca beberapa komentar tentang kayak itu. Wih, orang kayak ini Iya, aku sadar diri aku tuh manusia, kada tahu apa-apa, juga banyak salahnya. Kan aku tuh cuma menjalani dan menghibur aja. Jadi ku nikmati, selagi kada merugikan orangnya, kada apa-apa punya ikam. Selagi rugi, berarti kan tuh kada bakalan. Sadis lah. Sadis lah. Jangan. Hidup tuh silakan berekspresi selama itu tidak melanggar syariat. Kemudian silakan jadi apapun. Jadi apapun selagi kada merugikan orang lain. Ya karena aku tuh niat tuh cuma menghibur. Orang alhamdulillah terhibur. Ya jakapang aku dia hadapan itu kelakuan aneh-aneh nah hanya merugikan orang. Saya tahu loh, Ahmad nih antara kita berempat ya, Ahmadnya paling banyak pahala loh. Ya, kan setiap orang yang ngehina Ahmad, dia pahalanya di transfer gitu. Transfer. Langsung si cepat ngirim. Secepat endorse. Ini paling banyak pahala loh. Alhamdulillah. Oke, kena di surga lah, transfer dikit. Transfer sedikit aja. Nah, tadi untuk pengalaman mondok nih, kan mungkin di sini kita semua itu dari Martapura memang di Pondok Pesantren Darussalam ya. Nah, tapi rekan Nafi sendiri pernah mondok di Jawa. Iya. Nah, apa aja nih mungkin pesannya atau dari cara pendidikan lah mungkin ya. Apa aja perbedaannya mungkin? Untuk cara pendidikannya sendiri kan namanya saya nyantri di tempat yang tertutup, jadi ya emang nggak boleh megang barang elektronik, HP dan lain-lain nggak boleh megang ya kan. Terus juga untuk izin keluar segala macam itu harus ada izinnya tertulis. Sedangkan di Darussalam sendiri kan memang kita terbuka, jadi alhamdulillah saya bisa lebih enak lah ya kan di lain. Tapi tetap juga sekolah gitu, nggak moro-moro langsung nggak sekolah. Sama juga mungkin lebih ke pendidikan ya sama kurang lebih juga kayak Darussalam Salaf, tetap
kitab kitab juga, kitab kuning ya, kitab-kitab yang dari awaliyah itu juga saya pernah juga mempelajarinya dan lain-lain. Nah, Kok hilang nih pertanyaan? Media sosial, saya tentang media sosial orang saya dong. Media sosial. Iya, apa tanggapan Anda tentang media sosial zaman ini? Netizen itu panjang loh. Kita soalnya aku nih anak membahas tentang masalah netizen. Iya. Baru ini. Ini netizen Indonesia nih lah. Sesuatu yang the power, OP banget loh. Sampai perusahaan apa? Microsoft. Ya kan? Microsoft yang pernah tutup negara netizen Indonesia. Nomor 1 loh yang paling pedas loh netizen Indonesia. Se-Asia Tenggara. Ini Indonesia loh dicap paling buruk sudah gara-garanya tangan netizen. Seharusnya kita kada usah ikut campur masalah negara orang lain atau kehidupan orang lain. Iya. Karena gara-gara ketika netizen kita yang bermasalah dianggap buruk oleh netizen Iya. orang luar negeri, sayang banget. Tapi saya penasaran loh. Seandainya ya netizen ini bisa kita gerakkan, bisa gak cuma hancurin satu negeri? Bisa jadi. Ya buktinya itu. Oh, keren pada bom nuklir dong. Iyalah. Negaranya langsung Negara ini kita membahas media sosial. Apa tanggapan kalian tentang media sosial? Kayak amat orang bertanya saya. Kita nih sayangnya tanggapan kita tentang media sosial kayak ini. Aku tuh tentang kepada orang tua masalah nih pada anaknya. Kan media sosial ini berbahaya loh bagi anak-anak tuh ini. Itu pedang mata dua. Iya, soalnya kan anak-anak zaman begini tuh menyerap lo kayak apa dia lihat sejak takutannya kayak ini terjadi di masa depan. Kalau pernah durhaka dia naujubillah jangan, naujubillah jangan. Kalau bisa hindarkanlah ponsel dari anak-anak tuh. Nah, kalau pengennya tonton yang salah-salah. Nah, soalnya ini kan namanya komunikasi kan media sosial ini komunikasi satu dunia loh. Dan sangat banyak untuk anak-anak yang tidak bisa menyaring. Dia kemasukan dengan, mohon maaf, adat-adat dari barat yang bertentangan dengan agama kita. Sesuatu yang kurang pas ya. Kurang pas. Bahkan ada beberapa orang yang mengagung-agungkan adat istiadat barat. Contohnya ya, mohon maaf untuk pemirsa yang merasa ya wibu. Sengaja ada K-pop loh. K-pop ini sama ada K-pop kita. Kalau ibu sih, kalau laki-laki ya Ada apa cuman saringan gitu aja kan. Coba kalau perempuan cosplay bro. Padahal ini mohon Sebenarnya itu tergantung media sosial itu tergantung bagaimana kita menanggapi Iya, Karena dulu tuh sempat saya tuh bikin kata-kata SW itu tuh banyak saya menyinggung tentang tanggapan orang ke media sosial. Kadang gini, karena media sosial apa ya, menilai diri kita. Kalau kita nggak bisa jadi diri sendiri kayak Ahmad tadi, ya kita akhirnya kayak ikut netizen dan bakal selalu salah. Iya, apapun yang kita lakukan dia lebih baik di mata kita tuh loh, tapi tetap dianggap orang buruk. Iya. Nah itu Pokoknya kan. kadang sesuai lawan orang tuh ya udah. Nah, tadi kebanyakannya di media sosial nih Hiri dan Tangkija, mohon maaf buat teman-teman bukan menyinggung, tapi dasar bujur Ahmad dia pernah melakukan sesuatu hal yang bagi Ahmad ya baik. Mungkin Ahmad pernah yang disorot dari Ahmad kan kayak menolak ampun orang, kayak anak menolong orang. Ih apaan sih lo, nyari sebaik banget ya. Kan niat sorongnya dasar bujur dari hati. Mungkin anak ada disorot, tapi ada orang menyorot kencangnya. Pernah disambar kayak itu, tapi biar sudah kayak itu pengaruhnya juga media sosial ngari aja kita kadang kalau mengontrol juga. Dan juga untuk medsos sendiri, tapi kan dikatakan sama tadi bahwa anak kecil ya kan takutnya menyerap sesuatu yang kurang pas ya kan. Itu sendiri kan mungkin dari HP-nya kan memang ada sudah yang khusus anak kecil nih untuk batasannya ada. tapi orang tuanya yang nggak tahu tempatnya, yaitu orang tua lah yang sebaiknya lebih berhati-hati untuk memberikan ponsel kepada anaknya gitu. Dibatasi kalau bisa, tapi depan menyalahkan kelalaian orang tuanya. Mungkin juga. orang tuanya sibuk juga lo mencari nafkah, jadi kita nggak tahu apa yang dilakukan anaknya tuh. Nah, banyak sih kita bahas media sosial gitu. Kayak yang tadi kan bahwa bagaimana cara kita menyikapi. Intinya itu poin utama dari media sosial. Bagaimana cara kita menyikapi dan memandang gitu. Balik yang kayak tadi yang lagi marak-maraknya saat ini tuh wibu tuh apa disambatnya ini bau bawang kah dia bilang tuh. Bawang. Iya kan. Anak bawang. ya aku baru pertama kali ini lo menang ibu bawa anak bawang loh. Bau bawang ya. Nggak sampai kaitannya loh. Apakah di Jepang ada bawang? Ya. Padahal kan
secara logika tuh apa gitu loh. Dan terus juga kayak K-pop itu kayak beat apa plastik. Padahal plastik secara powder. logika itu ya Ya seorang tuh pakai skincare loh sekarang gitu loh. Kayak Iya. operasi plastik aja ya. Ya kan tidak Iya. gitu loh. Karena gini, yang saat ini aja di Indonesia pun banyak yang Banyak, blow up. Apakah banyak. itu karena plastik? Oh. Kayaknya mereka kita mereka merawat diri mereka. kan selagi ada duit sayangnya kita pasti bisa merawat diri. Banyak ada duit pakai yang sederhana aja kan ada loh di orang bahari itu pupur apa tuh ngarannya sambatan orang bahari itu Pupur kan basah. pupur basah sayang atil aluk udah aja makanya itu sayangnya putih sih gitu. Iya. Atil aluk udah mari Netizen nabi. tuh kadang asal ceplos gitu. Asal kayak satu titik ngeliat kesalahan langsung. Langsung aja. semua. Iya gitu. tadi karena satu kesalahan aja 1000 kebaikan Campurkan kita tuh kita. dilupakan. Iya. Mereka nggak tahu proses di balik kita mencapai kesuksesan Iya. tersebut. Mereka cuma melihat beberapa detik kita di video di Iya. Instagram atau TikTok. Mereka nggak tahu di belakang Iya. kita melakukan apa usaha kita Tapi sekeras kada apa. tahu di belakang layar ini kita kayak apa. Kita pernah juga ngarannya istilahnya merasakan sakit, makan aja tuh bingung apa. Nah, nokal ini sebenarnya kita tuh hiri juga. Aku tuh pernah juga hiri lawan kawanku tanya. Nokal HP bagus, nokal baju bagus, nokal makanan kawa kayak itu. Tapi berdiamnya sorong kayak jalani aja mudahan ada rezekinya solawati aja dulu aku alhamdulillah ku solawati aja bimat ku jabe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah kau aja tuh kang sudah ada rezekinya ya Allah alhamdulillah. Nah itu bang sudah. Sebenarnya karena hiri tadi lah. Hmm. Kayaknya orang behiri ini kata bang tadi sama tadi serba salah gitu. Serba salah. Salah. Semua salah, cuma dia yang benar. Tidak ada yang benar di mata manusia, kita nih yang benar cuma di mata Allah Ta'ala. Catat lagi. Ya tadi netizen ini kebanyakan paling bujur. Ikam tuh merasa paling bujur kan netizen itu aja intinya. Ikam tuh merasa pendidikan ikam tuh paling tinggi. Menjuara ikam. Mohon maaf untuk para netizen. Ya, ada pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Nah, iya. Kalau dulu istilahnya perempuan selalu benar, sekarang netizen Selalu benar dalilnya. Dan netizen kebanyakannya perempuan. Enggak. Ya, Jadi gara-gara tadi kan maaf. Kanita email kan mengatakan bagaimana cara mengatasi yang hal netizen itu. Menurut saya sih lebih baik kalau kita nggak suka sama ini komen banyak kita nonaktifkan saja komennya terus. Kalau kita emang nggak suka sama orang yang melihat story kita dan emang mereka ngomennya nggak pantas nggak baik ya lebih baik diblokir aja gitu supaya kita nggak melihat lagi notifikasi dari mereka kan mereka ini juga kadang nggak pakai akun asli pakai akun fake mereka nggak berani menampilkan wajah mereka gitu bahkan ada yang orang terdekat pun mencela kayak yang sudah di yang teman-teman saya ceritakan bahwa pas ditelusuri bahwa ini orang terdekat saya tapi pakai akun fake gitu. Kawan sorong lain musuhnya jeung urang gitu. Karena tahu aib-aib kita loh. Jadi binaan benar Jadi nih. bumerang sorong. Iya, jadi bumerang. Sebenarnya netizen nih orangnya ribet sih. Padahal gini, kalau netizen tuh bersikap bijak Loyal, atau random. lebih gampang kan kalau nggak suka ya udah tinggal skip. Iya, Tapi maksud harus gua komen. kayak itu. Jadi tinggal banyak waktunya skip, kada usah ikut berkomentar banyak sorong tuh kada ketujuh berdiam, tinggal skip masih banyak orang di luar sana lebih baik daripada saya. Jadi Anda tuh jangan merasa diri Anda lebih baik daripada saya. Tinggal skip aja kalau Tinggal nggak skip suka. aja sayang, jangan berkomentar tentang amat nih. Iya apaan sih? Aku udah loh di komentar. Iya apaan sih lo bencong jangan mentang-mentang anak pira. Lo itu bujur lo menyakitkan ke hatiku. Ben itu aku ada membaca komentar tapi aku berdiam aja. Mungkin ini cobaan baluman lagi kayak gitu. Jadi aku berdiam aja. Ada aku lawahnya, aku berdiam aja. Aku bawa happy, aku bawa enjoy pulang. Jadi karena kita selalu salah. Selalu di mata netizen kita emang selalu Kita aja selalu salah di mata netizen apalagi di mata kawan sorong salah benar. Karena email pribadi lah ini kisah juga. Imal tuh pernah bersih salah karena Imal baru aktif organisasi 2020. Nah, jadi saat Imal tuh pernah aktif benar, bahwa sangat aktif di organisasi gitu. Nah, sampai disambut orang, "Pak iyanya ya." Jadi kita loh, salah kayak itu nah. Salah. Akhirnya ya udah kita pilih jalan, ya udahlah kada terlalu aktif di organisasi. Terus disambat, Pulang. ya apa nih kada aktif ya? Semalam maka aktif bener kayak Serba salah. salah. Jadi seorang serba salah apa yang dilakukan serba salah. Jadi baik kita berubah dan sekolah TikTok menyebabkan ada iklan, ada
kita bisa main ML, main Mobile Legend, habar kita. Mabar kuy. Iya, aku bisanya pakai Odet. Oke. Semua anjar. Itu belum, dia di darat kan? Terbang-terbang juga. Itu bang, ada muat. Oh, sama kita main Odet ya, Bun. Aku pakai Nia. Iya, juara ikan panah. Oke, kita kembali ke sosial media nih. Selain netizen kan juga ada hacker kan? Ya, ada beberapa kan seperti akun unsur terkena, kena hack, ya kan? Untuk kamu sendiri pernah mengalami? Alhamdulillah tahu aku baru mengalami, soalnya waktu awal-awal viral tuh Ya. langsung kepikiran kalau pengen takutannya dihack, tapi waktu itu alhamdulillah kawan ini menolong juga kayak apa kalau pengen dihack ya kawan pun langsung kami bicarakan langsung ini kunci kah ada akun apakah sambatannya supaya kawan Iya, terkunci Google akun verifikasi, iya gitu nah jadi nyaman kan ada di getas tuh nah Iya. Soalnya kan beberapa teman kita kan yang banyak sudah kena hack akunnya, ada semalam sudah 1.000 followers ke atas, mungkin ada kegampangan loh 1.000 uyu apalagi yang sudah ratusan ribu kena hack down lalu itu menangis tanpa banyu mata itu. menangis darah Hacker nih kurang doyan ya bang lah. Ya itu bunda butuh serius. Email pernah dihack itu Facebook. Padahal kayak jarang main Facebook juga tuh nah. Cuman pagi-pagi tuh telepon ikutan karena otomatis nama Facebook tuh nama asli pada saat itu. Tiba-tiba postingannya foto cewek-cewek gitulah, tidak berhijab itu. Jadi telepon ikutan nih kayak kok Facebook isinya foto-foto nggak jelas, foto profil gitu. Jadi kaget kan baru pagi itu juga buka handphone karena jarang main Facebook. Waktu buka ya emang isinya tuh sudah nggak jelas, cuman nggak enaknya tuh karena itu kan pakai nama kita gitu. Nama atas namakan kita Jadi sebenarnya hacker ini mau apa sih gitu. Nah, Karena aku tuh punya pengalaman juga loh dari followersku Nina. Iya. Ada yang atas namakanku waktu kan hanya kami loh viral-viralnya aku tuh ada yang atas namaku ini jauh apa Instagram amat yang asli ya terblokir ya ada yang menghack ya tolonglah dia blokir pulang yang ini ya pura-pura nih di nama akun palsu nih kaliannya tolong ya ini ya jangan atas namakan aku nih blokir ya Instagramku yang 11.000 followers ini jadi dulu ingat itu ya Allah hai sungguh aku baik bener loh ininya kayak ini kah balasannya jadi aku minta FB pangku ke FB akan jadinya minta kata-kata motivasi ku ya kan soalnya balasannya kayak itu tuh ya Allah Iya sering sih biasanya kalau lihat jadi Instagram atau TikTok yang orang sudah viral ya kan selalu ada orang yang mengikuti akun itu dan dia cuman kerjaannya ya nge-repost atau postingan yang kita yang dulu di downloadnya dipostingnya kembali kayak gitu. Kan sering sih tuh banyak apa seperti itu sekarang yang lagi viral bisa di TikTok cari aja yang di TikTok yang lagi viral tulis namanya banyak tuh serius ya. Nah itu bang tadi ngarannya netizen maha benar gagal menjadi diri sendirinya jadinya Iya. cara orang diikuti. Ini kita berbicara tentang insecure Bolana. Aku nih kurang mengerti juga apa yang di insecure kan. Sungguh kita ini manusia loh. Ciptaan paling sempurna dari Allah Ta'ala. Jadi kita bersyukur teman-teman naik. Biar muha ikan buruk tapi disambati orang toh. Tapi kita menjalaninya, menikmati, mensyukurinya tuh insya Allah hidup ikan tuh berkah sayang. Kayak itu ya. Jangan insecure lagi jangan. Kita mensyukuri jalaninya sudah. Apa ujang-ujang tuh bodoh amat tuh orang tuh. Insecure sama terpesona beda ya? Beda sayang. Kira sama loh. Kira sama. Insecure nih mulai tahun berapa deh? Kayaknya dulu pas SD itu nggak ada kata insecure. Hanya raja insecure. Pencipta insecure siapa Apalagi sih? lagi good looking. Juara. Good looking akan kalah. Yang baik akan kalah sama yang good looking. Yang good looking akan kalah sama yang berduit. Lebih tinggi ya. Iya, lebih tinggi. Biar om-om. Waduh. Sugar daddy. Insecure Ya sudah. Insecure. Padahal banyak itu insecure nih lah. Karena ada yang mungkin kebanyakan sih karena fisik. Padahal fisik tuh ya inilah sebaik-baik kita sudah diciptakan. Bahkan dulu inget waktu di Pondok Bahari itu guru kayak kita tuh bagus bener deh. Coba hidungnya tuh balik jersey deh. Coba itu lubangnya di atas masuk banyak hujan jadi kayak kita tuh sudah sebaik-baik ini loh kayak Tuna. Apalagi yang kita kayak ada bersyukur. kecuali kayak
insecure tuh bukan insecure sih, tapi lebih untuk kayak kita melihat orang yang public speakingnya bagus, wawasannya lebih luas, atau yang berwibawa. iya. Jadi tentunya kita tuh ya mungkin saat itu kita insecure tapi kita pengen merubah diri. Aku juga tuh kayak behiri tapi masih hendak ngempati bukan dengki. Kalau sudah dengki kan dia yang justru malah merusak. Merusak diri sendiri lah, merusak diri orang Iya, lain. karena kada bisa kayak orang itu aja, karena tadinya kada bisa jadi dirinya sendiri gitu tadi. Jadi insecure itu sebenarnya boleh sih. Iya. Dalam artian baik. Iya. Kita insecure melihat orang ini bagus penampilannya, orang ini kok pintar, kok bisa melakukan hal ini, hal itu. Nah, kayak itu dan itu menjadi motivasi bagi diri kita untuk merubah diri biar lebih bagus. Sekiranya kita ini juga bisa seperti orang itu dan melakukan hal-hal hebat seperti orang itu lakukan. Minimal lah kita ya itu tadi merubah diri kita untuk menjadi lebih baik meskipun tidak sama halnya dengan orang yang memang hebat itu. Baik. Nah, ini awal perjuanganku nah buahnya. Awal perjuanganku dari berjualan mah. Pokoknya dari awal perjuanganku ini HP ini nah merubah hidupku nah. Mengupas bawang, harga mengupas bawang tuh berapa dulu? 7,5 kok kumpulakan bahari. Nah, berapa itu uyuh juga tanganku nah perjuanganku. Banyak orang sudah nyuruh ganti isinya, aku kada hendak. Aku buktikan dari sini aku bisa jadi kayak ini jeraku. Alhamdulillah, tabarakallah masyaallah. Nah, mudahan rezeki ini ayo. Nah, alhamdulillah aku bisa membuktikannya dari nol ya, dari nol. Jadi dulu pernah dia mencicil minta tambahkan duitnya kakak sepupu tuh. Nah, ini pak awal perjuanganku dari anu bawang, dari mengumpulkan duit. Tugin tahu lah ikam dulu aku minta duit sama mamaku. Tugin sedikit aja toh. Misalnya 10.000, 5.000 ku tabung, 5.000-nya aku makan. Kayak itu aja aku kumpulkan sedikit-sedikit. Duitnya Jadi dimakan. ada sayangan, katanya. Hasilnya gini Kang, dari sini menjadi kayak ini. Dari sini dari yang kayak ini jadi kayak ini. Alhamdulillah. Transformasi yang luar biasa. Oh, enaknya kayak gitu. Jangan kita nih apa-apa mengeluh HP ku buruk jangan doakan aja mudahan rezekiku ini pulang HP-nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholawati aja bubahannya. Jangan aku kada budit kada konokar ini jangan karena ucapan itu doa. Jadi kamu anak sesuatu mudahan rezekiku, mudahan kesampaian rezekiku, amin. Salawati buahnya, jangan mengucap kayak itu, jangan karena jadi bumerang diri kita sendiri karena setiap perkataan itu adalah doa. Alhamdulillah. Panggilan tuh doa karena lu merasakan suara ketenangan. Bahari tuh kayak sancak nyebat kayak kada ada duit padahal ada tapi kita kalau mengeluarkan kada ada duit akhirnya tuh memang sampai saat ini tuh belum tuh pasti selalu nyambat biar duit tuh 5.000 dan dompet ada duit gitu. Itu puluh ada. Karena kawanan tuh kayak nyambat mau duit itu kayak nyambat yang ada duit. Ada duit lah. Ada berapa 10.000 dikitnya. Itu gin suku tahu lah 10.000 nih gin 500 hari mengumpulkan sayang. Ada kegampangan. Karena tadi pandiran tuh doa tuh emang dasar bujur banget. Makanya kita terus menjaga pandiran tuh kayak. Makanya aku sudah madahi loh saking kekawananku. Kamu nyebut sambatnya itu jangan jadi bumerang diri kamu sendiri. Apapun yang kamu hendak tuh doakan ya mudahan doakanlah mat mudahan rezekiku kesampaian kayak itu aja intinya jangan ya aku kada berduit jangan kayak itu doa jangan kayak itu doa takutnya kenyataan kalau dia bilang malaikat malaikat kan di sini sudah mencatat amal takutnya kita kan ada malaikat yang nggak sengaja nih nyatat tulisan kita yang kita ucapkan ditulis jadi doa Nggak sengaja. Malaikat bisa nggak sengaja ya. malaikat baru kali ini loh mereka yang tukang catat dari doa ya dari jabat mungkin ini yang saya alami sendiri ya yang Ulun alami sendiri bahwa dari mungkin angan-angan terus diucapkan hendak gua kayak orang itu mau juga kayak gitu dan alhamdulillah tercapai sekarang bisa gitu yang seperti orang-orang yang lain juga kau menikmati juga lah yang dulu kita lihat aja kayak hiri juga tapi alhamdulillah kita kau terasai tapi di balik semua itu ada perjuangan juga kadang kawai kita juga kadang kau juga kita mengumpati orang yang kita nih sesuaikan jalan dompet dan harga kita jangan mengumpati ini barangnya bagus itu jangan mengumpati dia baju bakas barian uang tapi kita syukur gaya elit ekonomi sulit jangan sampai hal itu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas yang nggak bagus ya kan gara-gara ingin bergaya elit
kemudian Iya. Mati orang nih. kemudian melakukan hal yang tidak pantas dan tidak elok ya kan. Iya. Ya, itulah yang saya senangnya dari Ahmad nih, ya kan. Walaupun dia sudah sekarang viral, Terkenal sudah ya kan, seorang influencer segala macam. uang banyak yang iklan macam-macam kan. Tapi dia tetap Ya seperti ini lah Ahmad. Nah, apa ada? Ya, Jadi banyak film ada yang aku kayak ini. Wih, amat sombong gini. Amat kada punya sombong mungkin mata dan telinga amat tuh lain. Kada Iya. mendengar. Amat orangnya punya orang gawat di rawa juga. Iya, betul. Mungkin borong hawur kan minta relaan punya kada kesampaian berelaan lah buahannya. Kita bakal lanjut ke episode selanjutnya nih ya. Banyak banget Iya. pembahasan. Lanjut 10 sayang. Iya. Iya. Kita banyak banget tadi dari yang berawal dari medsos, netizen, ke wibu. Jadi buat teman-teman mohon maaf lah kalau kami ini salah kata, kami di sini mengungkapkan apa aja pendapat yang Masih belajar. Jadi mungkin kami ini juga masih belajar teman-teman. Jadi mungkin kami ini berbagi pendapat dan buah pian non pengalaman kami juga. Jadi kalau kami ada salah kata minta mohon maaf lahir batin. Belum lahir batin tapi minta maaf dulu. Nah, jadi kami di sini minta maaf, kami hendak berbagi pendapat lain dan pengalaman. Jadi berelaan lah buahnya. Kalau juga seorang amat ini ada salah kata bujur kayak ini amat nulanti juga muntung sebenarnya. Tapi berelaan aja lah buahnya. Baik, sekian dari diskusi kami pada malam hari ini. Mungkin dari kalian akan ada saran nih atau kritikan, silahkan isi kolom komentar karena di sini tadi kami masih sama-sama belajar mengekspresikan, belajar dari diri sendiri dan belajar mengembangkan bakat yang kita punya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share channel ini. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Terima kasih.